Drama bikin tugas agama, cek. Ya seperti itulah kira-kira tafsirannya dalam kitab suci. Untuk materi kita hari ini adalah tentang sakramen. Tolong semuanya aktif, jangan tidak nanti saya hukum. Aduh, kok ada Zoom sih? Bukannya free hari ini. Join aja lah aku. Ya, seperti itulah kira-kira gambarannya dalam kitab suci Perjanjian Baru. Coba sebutkan ketujuh sakramen dalam gereja Katolik. Saya panggil Caca. Caca, mana Caca? Caca, Iya bu. sebutkan 7 nama sakramen dalam gereja Katolik secara berurutan. Aduh, mati lah aku. Mana aku hafal weh. Ingat sih, tapi ndak berurutan. Cemana lah ini? Yuk, Caca, mana suaranya? Kameranya diaktifin dulu. Iya bu, ya. Apa ini ya yang pertama itu? Aduh lupa bah. Sakramen pembaptisan, sakramen ekaristi, sakramen tobat, sakramen imamat, Salah itu, ndak berurutan. Coba diperbaiki lagi urutannya itu. Searching di Google. Coba sekarang saya tunjuk Herto. Sebutkan secara berurutan. Alamak, aku kan nggak tahu. Mana masih pakai piyama lagi nih. Herto, adakah dirimu di situ? Halo? Ini suara saya terdengar jelas kan? Iya bu, mohon maaf. Jaringan saya kurang mendukung bu. Hehe. Oke, sekarang coba sebutkan. Sakramen baptis, sakramen imamat, sakramen... Oke, stop. Salah itu urutannya. Baik, berhubung waktu kita tinggal 5 menit dan tidak ada yang paham urutan sakramen dalam gereja Katolik, pertanyaan ini kita jadikan tugas saja. Kerjakan secara mandiri, cari dan cantumkan sumber terpercaya, tidak hanya dari situs internet. Kelompokkan ketujuh sakramen tersebut ke dalam jenis-jenisnya, apa yang mendasari penerimaan sakramen, tentukan mana sakramen yang dapat diterima sekali dan lebih dari sekali, serta apa alasannya. Buat dalam bentuk paper sederhana, dikumpulkan minggu depan. Matilah. Ini tugas sekolah atau pesan presiden sih? Kok langsung berat ya pundakku ini? Weh, kian ada nyata ndak sih tugas dari ibu tadi tuh? Nggak ada weh, dengarnya aja merinding aku, mana sempat nyatetnya, hehe. Asli, rasa kayak mau dieksekusi aja kita nih bah. No, lengkap sama penjelasan ibu. Weh, mantap udah satu nih. Ndak sia-sia masuk kelas kita bah. Makasih lah. Mantap. Weh, kian ada yang udah selesai kah tugas ibu agama? Belum weh, 3 hari lagi kan ya? Sama. Buat sama-sama yuk. Mana bisa weh, kan mandiri. Bisa. Kita cari satu sumber yang sama, nanti kan catatannya beda-beda. Tumben benih anak. Kadang bisa juga bah dipakai otaknya. Hoho, yuk gas kan, kita cari kemana nih? Pastoran ya yuk. Boleh lah tuh. Yang mau ikut besok jam 10 udah standby di pastoran ya. Siap. Weh, mana para manusia-manusia nih? Kok baru kita bertiga aja? Iya nih, udah jam 10 lewat bah. Kita tunggu coba dulu sampai jam 10:30 ya. Kalau ndak datang-datang, kita gas ya duluan. Kian, udah selesai kah? Tungguin aku bah ya. Atau aku salin nih punya kalian deh ya. Weh. Nih anak minta di sliding papalanya. Kita di sini tuh udah lama nungguin kalian ya. Kau datang-datang udah nanya hasil. Ku tendang ginjalmu meninggoy kau. Iya nih si Herto,
Baru kita berempat ya nih. Gas aja yuk, malu lama-lama di sini. Nanti dikira kita yang aneh-aneh lagi. Halo, selamat siang. Adik-adik ini ada perlu apa ya? Selamat siang, suster. Kita ini anak-anak dari SMA 1. Terus, kita dapat tugas disuruh wawancara sama sumber-sumber terpercaya tentang sakramen. Kalau suster ada waktu, bolehlah jadi sumber buat kami ya. Hehe. Oh, boleh sekali. Dengan senang hati. Suster bisa jelaskan nggak apa saja urutan ketujuh sakramen dalam gereja Katolik? Baiklah, sakramen dalam gereja Katolik itu ada 7, yaitu sakramen permandian, sakramen krisma, sakramen ekaristi, sakramen tobat, sakramen pengurapan orang sakit, sakramen tabisan, dan sakramen perkawinan. Ini merupakan urutan yang benar sesuai dengan masa penerimaan sakramen dan telah ditetapkan oleh Konsili Trente. Apa yang mendasari penerimaan sakramen tersebut, suster? Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa sakramen yang wajib untuk diterima dan ada yang tidak wajib untuk diterima. Ini diukur dari peran dan status sebagai anggota gereja. Sebagai anggota gereja yang utuh, setiap umat Kristiani diwajibkan untuk menerima 3 sakramen, yakni sakramen permandian, krisma, dan sakramen ekaristi. Kemudian jika diukur dari peran dan status dalam anggota gereja, contohnya imam, wajib menerima sakramen tabisan atau imamat, karena lebih menekankan aspek jabatan dari suatu tabisan, yang bertugas memberikan pengudusan kepada kaum awam lewat pelayanan ekaristi dan absolusi melalui sakramen tobat. Dan para imam serta biarawan-biarawati tidak bisa menerima sakramen perkawinan karena mereka telah menerima kaul kekal dan tidak menikah. Sedangkan bagi para kaum awam, selain wajib menerima 3 sakramen inisiasi, dapat juga menerima sakramen perkawinan bagi yang sudah cukup umur untuk menikah. Untuk sakramen pertobatan, dikhususkan bagi mereka yang ingin mengaku dosa. Biasanya sakramen ini diterima saat sebelum menerima sakramen krisma atau sebelum menjelang perayaan Natal atau Paskah. Sedangkan untuk sakramen pengurapan orang sakit atau minyak suci, diterima oleh orang-orang yang sakit atau sedang di ambang sakaratul maut. Kalau untuk jenis-jenis sakramen ada apa aja, suster? Ketujuh sakramen dikelompokkan atas 3 jenis, yaitu sakramen-sakramen inisiasi Kristiani atau sakramen permandian, krisma, dan ekaristi. Kemudian sakramen-sakramen penyembuhan, yaitu sakramen taubat dan sakramen pengurapan orang sakit, serta sakramen-sakramen pelayanan untuk persekutuan, seperti sakramen tahbisan dan sakramen perkawinan. Kalau untuk sakramen yang dapat diterima sekali dan lebih dari sekali itu apa aja, suster? Yang pertama itu ada sakramen pembaptisan. Sakramen ini hanya dapat diterima 1 kali seumur hidup, karena sakramen ini sebagai tanda penerimaan orang menjadi anggota gereja atau orang-orang yang mengaku beragama Katolik, dan sebagai syarat utama sebelum menerima sakramen-sakramen lainnya. Yang kedua, sakramen ekaristi. Sakramen ini dapat diterima lebih dari 1 kali seumur hidup, karena sakramen ini merupakan lambang perjamuan Tuhan Yesus Kristus pada malam terakhir. Sakramen tobat. Sakramen ini biasanya diterima saat menjelang perayaan Natal dan Paskah, namun dapat juga diterima pada waktu-waktu tertentu, contohnya sebelum menerima sakramen penguatan atau sebelum menerima sakramen perkawinan, karena sakramen ini berguna untuk mengurangi, mensucikan, bahkan menghapus dosa-dosa manusia. Oleh sebab itu, sakramen ini juga dapat diterima lebih dari 1 kali seumur hidup. Lalu yang keempat, sakramen krisma. Sakramen ini biasanya juga disebut sebagai sakramen penguatan yang diterima untuk mendatangkan Roh Kudus dan menguatkan iman, sekaligus sebagai tanda bahwa umat Katolik yang telah menerima sakramen ini dinyatakan sudah matang dalam iman. Oleh sebab itu, sakramen ini hanya dapat diterima 1 kali seumur hidup. Biasanya diterima saat umat sudah dibaptis dan sudah menerima komuni pertama. Selanjutnya, ada sakramen perkawinan. Sakramen ini adalah sakramen yang menyatukan 2 insan atas nama Tuhan.
dalam suatu perayaan. Jika dipandang dari sisi perjanjian perkawinan, yang bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, maka sakramen ini tentunya hanya dapat diterima satu kali seumur hidup. Namun ada beberapa pengecualian yang dapat menentang gagasan di atas, yakni jika ada salah satu pihak dari sepasang suami istri yang meninggal dunia dan sebab akibat kematiannya tidak ada sangkut paut dengan pihak suami atau istri yang ditinggalkan, misalnya penyebab kematiannya adalah karena insiden kecelakaan atau dibunuh oleh orang yang tidak dikenal, yang tentunya secara agama dapat dikatakan sebagai murni perceraian dari Tuhan, maka pihak suami atau istri yang ditinggalkan dapat menikah lagi secara gereja dan menerima sakramen perkawinan lagi. Maka itulah yang mendasari bahwa sakramen ini juga dapat diterima lebih dari satu kali seumur hidup. Lalu, sakramen imamat. Sakramen ini hanya dapat diterima satu kali seumur hidup karena sakramen ini merupakan sakramen yang diberikan kepada orang-orang, khususnya laki-laki yang mendapat panggilan dari Tuhan dan ditabiskan untuk menjalankan tugas pelayanan gereja. Yang terakhir, sakramen pengurapan orang sakit atau minyak suci. Sakramen ini hanya diberikan untuk orang-orang sakit parah atau berada di sakaratul maut. Sakramen ini dapat diterima lebih dari satu kali jika ada orang yang pernah menerima sakramen ini mengalami kesembuhan dan kemungkinan akan mengalami sakit kembali. Namun kebanyakan orang-orang yang menerima sakramen ini pada akhirnya akan pergi untuk selamanya dan tidak akan pernah menerimanya lagi, sehingga dapat dikatakan juga bahwa sakramen ini merupakan pengantar bagi orang-orang yang kesulitan menemukan jalan terakhirnya. Oke, udah semua kan ya? Iya, udah selesai nih. Sip lah. Baik, Suster. Terima kasih atas ilmu dan waktu yang disempatkan untuk membantu kami dalam pengerjaan tugas ini. Oke, udah nih. Tinggal kirim. Duh, paket kopeknya habis segala sih. Mana sempat lagi. Gak usah kirim jelah aku. Males. Oke, selesai dah nih. Tinggal kirim ke GC. Pocong pala yang botak.